Baik, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita coba membahas untuk pertemuan yang ketujuh, analisa struktur satu. Topik bahasan kita malam hari ini menghitung bahwa mahasiswa mampu menghitung dan membuat diagram gaya dalam portal sederhana, ya, dan majemuk. Dan materinya di sini lebih ke penekanan persamaan gaya dalam bidang gaya dalam yang ada. Dan hari ini dengan saya sendiri, Agianata Tuamunte STMT. Kita coba lihat dulu untuk materinya seperti apa ya malam ini. Oke, pendahuluan teman-teman, di sini kita bicara tentang portal. Portal itu yang kita ketahui sebelumnya dari uh, bahasan kita bahwa dibangun atas dua elemen struktur, yaitu elemen kolom dan balok yang dari sisi horizontal dan kolom dari sisi yang vertikal. Nah, pada struktur portal yang terdiri dari balok dan tiang yang dibebani, muatan di atasnya akan timbul benturan pada balok saja dan akan meneruskan gaya-gaya tersebut ke tiang berupa gaya normal, ya. Nah, balok pada sistem demikian sama dengan balok sederhana prinsipnya, ya, yang kita pahami, namun di sini ditumpu oleh satu tiang yang dengan jarak setinggi H, ya, mungkin nantinya. Adapun gaya-gaya yang bekerja pada tiang yang lazimnya berupa gaya horizontal tidak berpengaruh pada balok. Nah, kita bisa lihat gambarnya di 7.1a ini, ya. Bagaimana saya punya ada portal, kemudian di sini ada beban yang terdistribusi di tengah bentang, maka akan berdeformasi, ya. Ya, seolah nanti akan apa namanya? Mengalami deformasi seperti ini, ya. Ya, jika dia apa namanya tergantung daripada join-join yang ada, ya. Jadi kemungkinan seberapa besar beban yang bekerja akan mengibatkan daripada kolom-kolom tiang daripada portal ini akan mengalami deformasi, ya. Kemudian pada suatu struktur yang balok dan tiangnya mempunyai hubungan yang kaku, misalkan diposisikan bahwa hubungan antara balok dan kolom kaku, apabila dibebani muatan akan menimbulkan lentur dan gaya normal di balok, ya, maupun tiangnya. Jadi karena dia saling monolit, maka akan timbul apa namanya lentur dan gaya normal di baloknya maupun tiang. Gaya horizontal yang bekerja pada tiang juga akan menimbulkan lentur pada balok. Pada struktur demikian, bila balok dibebani muatan terpusat akan menimbulkan momen lentur positif pada balok dan menunjukkan adanya lentur pada sumbu balok yang mengibatkan putaran sudut pada hubungan balok dan tiangnya. Nah, akibatnya apa? Tiang akan bergeser kedudukannya yang tadi. Dalam hal demikian dianggap bahwa tiang akan timbul gaya normal desak saja. Nah, besarnya sama dengan reaksi perletakan. Nah, kita lihat di gambar 7.1b. Di sini ada beban terpusat yang terjadi di tengah bentang L, setengah L, dengan jarak sisi bentang kiri, ya, itu A dan B, ya, yang kanan. Kemudian di sini nilainya reaksi tumpuannya B per L dikali P. Di sini A per L dibagi dengan P. Ketika ada beban bekerja, maka seolah kalau di sini sambungnya dia kaku, maka dia akan cenderung, ya, seperti ini bentuknya. Jadi seolah kolomnya mekar, ya. Nah, kita lihat bidang daripada bidang normalnya, gaya yang bekerja, berarti di sini nanti akan ada senilai gaya yang bekerja, ya. Dan di sini juga sama nilainya dengan B per L dikali dengan P, sedangkan untuk yang kanan A per L dikali dengan P. Sedangkan untuk bidang momennya sendiri yang kita pahami di sini jika ada beban P terpusat, di sini ya, apa namanya? Nilainya positif, ya. Positif karena di sini lanjut ke bawah, ya. Kemudian dia apa namanya? AB per L, ya, nilainya.
Nah, kemudian setiap usaha untuk mengembalikan pergeseran kaki tiang memerlukan gaya horizontal H yang menyebabkan momen lentur pada tiang maupun baloknya. Nah, momen lentur pada tiang akibat gaya horizontal H sama dengan H dikali dengan Y-nya, jaraknya. Diagramnya merupakan fungsi linear, sedangkan momen lentur akibat gaya H pada balok akan sama dengan H dikali dengan T. Ya, diagramnya nanti akan kita lihat di gambar berikutnya. Ya, di sini ada nilai H yang bekerja. Ya, ya. Bentuknya awal seperti ini, kemudian karena ada beban, ada gaya yang menahan, maka bidang momennya akan seperti ini. Untuk yang sorry, ya bukan momennya seperti ini. Ya. Ini ada nilainya, di sini 0, kemudian di sini ada nilainya, di sini sama. Ya. Ini adalah diagram gaya dalam pada struktur portal. Ya, nanti kita coba lihat detailnya lagi. Nah, pada suatu portal, struktur portal yang dibumi muatan vertikal akan menggunakan gaya lentur pada baloknya, ya, tadi ya, gaya lentur pada baloknya, ya. Kemudian gaya normal yang terjadi pada tiangnya, ya. Kemudian bentuk portal yang lazim dipelajari di sini ada beberapa yang kita dapat lihat, ya. Di sini ada struktur balok dan tiang biasa umum. Kemudian ada portal kaku yang dimana nanti join-join antara balok dan kolomnya dibuat nanti dia rigid, ya, jepit, ya. Atau portal biasa mungkin dia di sini sendi saja, ya. Kemudian ada portal segi banyak, ya, di mana bentuknya segmen, dan ada juga portal lengkung, ya. Jadi ini beberapa yang mungkin jenis-jenisnya yang kita coba apa namanya ketahui, ya. Nah, yang pertama kita di sini untuk membahas yaitu portal segi 4, ya. Nah, kita coba lihat dulu sebelum kita juga ada pelajari bagaimana kita menghitung reaksi tumpuan akibat dari beban-beban yang bekerja, beban rata, beban titik, ya, beban terpusat. Nah, hari ini kita coba lagi lihat tapi untuk menentukan gaya dalamnya. Reaksi pergerakan dan gaya dalam akibat beban terpusat. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman, ada portal ABDC di mana ada ABDCE di mana ada beban bekerja P di titik E. Kemudian di sini perletakan kita adalah sendi dan roll. Di A sendi, B roll dengan jarak terhadap D dan E itu adalah A dan E ke C itu adalah B dengan panjang bentangan antara A dan B itu adalah L. Ya. Pertama kita berdasarkan keseimbangan, ya, gaya luar, ya, kita dapat hitung dengan sigma momen sama dengan 0, sigma V 0 untuk biasa, ya, sigma H 0. Kita cek untuk mendapatkan reaksi perletakannya, sigma momen di 0, sigma momen sama dengan 0, sigma di B sama dengan 0, ya. Seperti biasa kita sigma B 0, sigma B 0 berarti B-nya 0, berarti yang bekerja yang kita cari adalah VA-nya dan terhadap P-nya, ya. Jadi PA berarti dikali dengan L untuk yang terhadap B, sedangkan untuk P itu dikali dengan B-nya. Ya, sigma momen di B 0 sama dengan 0 sama dengan P dikali L, PA dikali L dikurang P dikali B, jaraknya tadi sama dengan 0, PA sama dengan P dikali B dibagi L. Nah, sigma momen di A0 sama dengan 0, sama dengan minus PB karena arahnya ke atas, ya, dikali dengan L ditambah P dikali dengan A. Positif sama dengan 0, PB-nya P dikali A dibagi L. Ini kita sudah pelajari. Nah, sebagai lazimnya gaya dalam, nah kita lihat nanti batas-batas elemen-elemen yang kita bagi per bagiannya, ya. Di sini ada AD, DE, EC dan BC. Jadi kalau kita lihat dari gambar berarti nanti kita tinjau adalah batang elemen AD, DE, EC dan CB, ya. Kita lihat satu persatu, teman-teman, ya. Kita lihat satu persatu untuk batang AD, ya, batang AD dulu nih. Batang AD berarti yang kita concern adalah batang AD.
ya, yang ini ya. Kita asumsikan aja bahwa batang AD ya itu antara 0 ya kurang sama dengan Y sama dengan T, artinya dia di sumbu tegaknya ya, sumbu Y-nya ya. 0 sumbu Y ini terhadap T ya, untuk berapa nilainya ya. Kemudian di sini berarti di sini kita ada notifikasi N itu gaya normal, L itu gaya lintang, M itu gaya momen. Nah, kita lihat di sini untuk gaya normalnya NY sama dengan minus VA ya. Jadi gaya yang bekerja di situ untuk yang terhadap apa namanya? Tegak lurus batangnya di sini adalah PA-nya ya, horizontalnya ya, PA-nya. Terhadap AD PA itu sama dengan horizontal yang terhadap batang ini. Jadi nilainya di sini berarti NY sama dengan minus PA ya. Sama dengan minus PA. Ya. Atau bisa juga NY karena posisinya ke atas ya. NY misalnya dia berarti dia NY ditambah dengan PA ya sama dengan 0, berarti NY sama dengan minus PA. Nah, kemudian LY-nya 0, pasti lintangnya nggak ada karena nggak ada gaya horizontalnya. Kemudian MY-nya juga sama dengan 0. Nah, kita lihat yang bidang DE. Bidang DE berarti kita cek yang DE ini ya, D terhadap E titik P ya. Berarti di situ DE antara 0 kurang lebih X kurang lebih A. Berarti ini jaraknya yang ini ya. Jarak ini 0 kurang lebih A terhadap E-nya ya. Ya, NX-nya 0 karena dia memang dia gaya horizontalnya 0. Kemudian LX-nya untuk lintangnya ada senilai VA ya. VA LX-nya ada ya, satu doang. Kemudian MX-nya berarti MX-nya berarti VA-nya terhadap X-nya ya. Sejauh jaraknya X-nya. Nah, jadi kita bisa memisalkan dari 0 ini kan terhadap sampai A, X sama dengan A ya. Jadi ini antara interval 0 kurang lebih sama dengan X kurang lebih sama dengan A. Kemudian dia MX-nya sama dengan VA dikali dengan X. Nah, kita lihat bidang EC-nya. Bidang EC berarti dia antara A ya. Bidang EC kita lihat lagi antara bidang A-nya ke B ya. EC. EC itu bidang yang A ini ke B ya. Ya, sorry, yang A ke X ke L ya. A ke X ke L. Sorry. Jadi yang dari A X ke L sejarak L. Ya. Nah, NX-nya sama dengan 0, tidak ada bekerja gaya horizontalnya. Nah, LX-nya karena dia di E itu ada P, berarti di sini LX sama dengan VA, VA-nya positif dikurang karena dia reaksinya ke atas, dari atas ya, coba. Yang ini atas, ini terus ini ke bawah. Reaksi di E-nya ya. Ya, jadi sehingga di sini LX sama dengan terhadap X tadi dari A atau dari nolnya A itu sampai dengan L berarti sama dengan VA dikurang P. MX-nya sama dengan berarti VA dikali dengan X ya, sejauh jarak ini dikurang P tadi di titik E dikali dengan X min A. Dikali dengan nilai B itu berarti kan dia sejauh X dikurang dengan A. Ya. Ya. Sehingga rumusnya MX sama dengan VA dikali X dikurang P X min A. Sedangkan untuk yang terakhir yang BC berarti kita lihat BC ini berarti dia sama dengan AD, BC ya, sejak untuk intervalnya berarti dari 0 Y jaraknya ke T-nya.
NY-nya berarti sama dengan minus BP-nya ya. Jadi sama dia bekerja PB-nya sorry. Sama kemudian LY-nya 0, MY-nya juga 0. Ya, ingat N itu gaya normal, L itu gaya lintang, M itu gaya momennya ya. Nah, dari uraian yang ada di atas tadi tampak tidak ada perbedaan suatu sistem portal ini dari sistem balok biasa ya. Hanya pada struktur dijumpai gaya normal pada tiangnya ya. Nah, sehingga kita dapat memasukkan nilai-nilai nilai-nilai gaya dalamnya untuk gaya normalnya ya. Berarti di sini sebesar senilai VA-nya dan yang sebelah ini sebesar nilai PB-nya ya. Kalau dia negatif berarti dia arahnya ya. Kalau negatif berarti kalau misalkan dia itu ke atas sama ke bawah sama ke atas ya. Kalau dia positif ke atas dan ke bawah. Kalau ini dia negatif ya, sisinya di luar. Sorry itu lintang. Ini beda dengan yang normal ya. Normal negatif sisi luar, sisi dalam positif. Nanti kita lihat lagi. Oke, kemudian bidang lintangnya karena dia ada nilai P-nya tadi ya. Kalau kita lihat nilai apa namanya? Nilai ya P-nya ya, PA min P ya. Nah, ini akan berpengaruh ya. Jadi biasanya nanti kita akan membacanya berapa nilai PA-nya ya. Kemudian nanti akan ditutup lagi ya. Kemudian nanti akan ditambahkan lagi, nanti akan ditutup dengan PB-nya di sini ya. Jadi PA-nya nanti ini harus sama dengan 0. Di sini yang positif, di sini negatif ya. Kemudian untuk berapa besaran momennya ya. Nanti karena dia di sini titik beban P-nya, maka di sini akan sebesar tadi ya nilainya ya, momennya tadi ya. Momen maksimum tadi ya. Jadi ini untuk bidang yang EC berarti dia MX sama dengan PAX min PX untuk sisi sebelah kanan, sebelah kirinya MX PA dikali dengan X ya. Sehingga nanti kalau untuk beban titik nanti akan cenderung segitiga ya. Ini beban bidang momennya ya. Oke, ini untuk yang beban terpusat. Nah, bagaimana dengan beban terbagi merata, teman-teman? Misalkan kita contoh kedua, misalkan dia ada portal A, B, C, D dengan beban merata Q, terus sendi roll ya dengan jarak L. Di sini reaksi yang bekerja VA dan PB. Ya. Nah, kita coba definisikan dulu berdasarkan keseimbangan gaya luar dapat dihitung besar reaksinya ya. Sigma momen di B sama dengan 0 berarti PA dikali L kurang setengah ya, setengah Q-nya ya, setengah Q dikali dengan L kuadrat sama dengan 0 ya, maka nanti ketemu PA sama dengan QL per 2. Kemudian sigma momen di A sama dengan 0 berarti minus PB kali L ditambah setengah Q, setengah untuk jadi beban terpusatnya dikali dengan L kuadrat berarti PB-nya QL per 2 ya. Nah, gaya dalam yang kita akan tentukan ya di batasan untuk elemen-elemen batangnya AD, DC, dan BC ya. AD, DC, dan BC ya. Ya, sebagai berikut ya, kita lihat batang AD dulu, batang AD kita lihat sekali lagi batang AD itu yang ini ya. Batang AD di sini AD berarti antara 0 sejarak Y, sumbu Y-nya dan sampai dengan T. Berarti NY-nya berarti minus PA-nya ya. Jadi dia minus PA-nya ya. Oke. Minus itu berarti dia tekan kalau misalnya gaya normal itu kan berarti yang semua gaya-gaya yang mendekati titik buhulnya atau titik buhulnya, titik joinnya itu nilainya negatif sedang jadi tekan ya, desak, sedangkan yang keluar
dari titik joinnya itu adalah tarik ya. L-nya 0, MY-nya 0. Bidang DC berarti antara 0 baloknya 0 kurang lebih X kurang lebih L, di mana nanti beban meratanya yang bekerja di atasnya. NX-nya 0 karena tidak ada gaya horizontalnya. Kemudian gaya lintangnya berarti di situ nilainya VA karena kita tinjau dari DC berarti VA dikurang dengan Q dikali dengan X. Berarti tinjauan sebelah kirinya berarti VA-nya terhadap Q berarti VA dikurang dengan ini Q dikali dengan X-nya ya. Karena ini kan gaya ya. Q di sini berarti VA sama dengan dikurang Q kali X. Momen di X-nya sejarak X itu berarti sama dengan VA dikali dengan sejarak X. Jadi kalau tinjauannya terhadap DC berarti kan permisalan kita sepanjang bentang antara 0 sampai dengan L ini ya terhadap X-nya. Ini X gitu ya. Jadi jadi nilainya jadi LX sama dengan MX sama dengan PA dikali dengan X sejauh X dikurang setengah kali Q dikali dengan X kuadrat ya. X kuadrat ya. Untuk MX-nya ya. Kemudian dengan BC nanti kita karena untuk yang sisi sebelah kanan tiangnya berarti antara 0 YT berarti NY sama dengan minus PB, desak lagi tadi ya. Kita lihat desak lagi sama-sama dia tekan ya, di sini berarti di sini nanti akan ada gaya akan melawan. Kemudian LY-nya 0, MY-nya 0. Ya, jadi ini juga sama, N itu sama dengan gaya normal, L itu gaya lintang, M gaya momen. Biasanya kan kita N kemudian kita pakai V ya untuk gaya lintang. Nah, dari persamaan yang ada, gaya-gaya dalam yang sudah kita dapatkan, dapat kita gambarkan ya untuk yang tadi sama yang AD, ini gaya yang tekan tadi ya, yang VA-nya. Kemudian ini untuk yang lintangnya, normalnya ya. Normalnya ya. Kemudian ini juga sama yang untuk V-nya ya, VB-nya ya. Nah, kalau untuk nilai bidang lintangnya berarti di sini ada yang AD-nya ya, lintang AD. Kemudian seperti ini, kemudian nanti untuk yang beban meratanya seperti ini ya. Untuk lintangnya ya, jadi dia cenderung untuk dia segitiga saling bersinggungan ya, nilai PA-nya dan PB-nya. Kemudian nanti di sini nilai untuk ke lintang daripada selisih daripada ini ya, apa namanya, untuk batang BC-nya ya. Dan momennya akan seperti ini ya, cenderung seperti ini bentuknya ya. Jadi di sini ada yang apa namanya, tergantung ya nanti nilainya. Jadi tapi bentuk apa namanya ini digambarkan bahwa bentuk daripada karakteristik daripada momen karena beban merata itu akan seperti ini ya. Tergantung untuk tumpuannya di sini apakah jepit atau tidak ya. Ini juga sama permisalan ada gaya yang bekerja karena kan ada gaya horizontal juga ya. Jadi nanti ini pasti ada nilainya juga. Ya, ini contoh untuk bentukannya aja. Oke, kita lihat soal pembahasannya, teman-teman. Soal yang pertama yaitu suatu potret diberi muatan terpusat. Terpusat ya. Jadi terpusat, kita lihat. Kemudian seperti gambar di bawah, bagaimana kita menghitung keseimbangan gaya luar dan keseimbangan gaya dalamnya. Nah, diketahui di sini ada portal A, B, C, D, di mana di sini untuk bentangannya L-nya adalah 6 meter, kemudian dia jarak
di tengah bentangnya ada E, di mana di sini ada nilai P yang bekerja terpusat P sama 10 kilonewton dengan tinggi hanya 4 meter. Di sini peletakan untuk di tumpuan adalah sendi, di mana di sini ada dua reaksi yang terjadi, VA dan HA, dan di B itu ada roll ya, jadi cuma hanya satu yang bekerja yaitu PB. Nah di B sendiri itu ada nilai gaya horizontal yang bekerja sebesar K sama dengan 5 kilonewton. Nah, penyelesaian pertama kita cek untuk keseimbangan gaya luarnya dulu ya, seperti biasa. Sigma H kita cek dulu sigma keseimbangan persimbangan kita sigma H 0, sigma V 0 ya. Kita cek dulu terhadap sigma H, tadi berarti di sini sigma sama dengan 0, berarti di sini HA positif, berarti dikurang dengan K sama dengan 0, berarti HA sama dengan 5 ya. HA dikurang 5 sama 0, HA sama dengan 5. Nah, sigma momen di B0 berarti di situ ada yang bekerja sigma B0, berarti di sini yang bekerja VA ya, VA. Kemudian ada P ya. 0 berarti di sini K-nya 0. Nah, kita sama dengan persamaan yang sudah kita pernah kerjakan. Sigma B0 berarti PA dikali 6. 6 itu jarak L-nya. Dikurang dengan 10. 10 dengan P-nya tadi. Ya. Kemudian dikali dengan 3 jaraknya, setengahnya ya. Sama dengan 0. Berarti PA sama dengan 30 per 6 sama dengan 5 kN. Untuk sigma momen di A sama dengan 0, berarti minus PB kali 6 ditambah 10 kali 3, PB-nya sama dengan 5 juga. Jadi 10 P-nya berarti dia VA-nya pasti dibagi 2, 5. Kemudian kita cek terhadap bidang-bidangnya, berarti kita cek terhadap batang AD, berarti ada batang DC dan batang CB ya, atau batang BC. Nah, kita lihat dulu untuk batang AD berarti dia antara 0, Y, antara 0 kurang sama dengan Y kurang sama dengan 4 ya. Jadi ini maksudnya di sisi kolomnya. 0, ini sepanjang bentangannya nih, ya, terhadap Y sampai dengan 4. Ya. Nah, berarti NY-nya sama dengan minus PA. Ya. Berarti Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 berarti N0-nya gaya normalnya berarti minus 5 kN ya. Y sama dengan 4 berarti N4-nya sama dengan minus 5 kN juga ya. Untuk gaya normalnya ya. Jadi artinya di sini dia desak ya. Kemudian bagaimana dengan lintangnya? Lintangnya berarti dia di sini nilainya HA minus HA ya. Minus HA ya. Jadi karena dia arah gayanya dia ke arah ke sini ya, ke bawah. Kalau misalkan kita asumsi dari sini berarti dia ke bawah, berarti dia negatif ya. Negatif berarti dia minus HA. Y sama dengan 0 berarti N0 sama dengan minus 5 ya. Kemudian Y sama dengan 4 berarti N-nya juga sama minus 5 ya. Karena dia 5 nilainya ya. Yang ini sama, ini 5 juga ya. Oke, kemudian kita cek untuk momennya, berarti momennya dia minus HA dikali dengan Y, jaraknya, momen di terhadap 4 ini ya, gayanya terhadap 4-nya. Berarti di sini MY sama dengan minus HA dikali Y. Kalau misalnya Y sama dengan 0, maka momen di titik di 0, 0. Kalau misalnya di Y-nya 4, M4-nya sama dengan berarti 5 dikali dengan 4, berarti minus 20. Nah, kemudian kita cek di bidang DE. Bidang DE berarti antara 0 sampai dengan X sampai dengan 3 ya. Bidang DE tadi berarti kita bagi 2 ya. Bidang DE-nya ya, terhadap gayanya tadi. Ya, yang ini DE dan EC nantinya ya. Berarti di sini DE-nya berarti 0X. 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 3. Berarti NX sama dengan min K. Ya.
Ini gaya normalnya. Gaya normal yang bekerja adalah 5 tadi ya. Jadi ini kita asumsikan di atasnya ya juga bekerja. Kemudian nanti jadi berarti ND sama dengan 0, berarti N0 sama dengan minus 5 ya karena dia minus VA. AD minus PA ya. Jadi dia NY minus PA. Kemudian dia di, oh ini AD sorry, yang DE tadi ya. Nah DE itu sama dengan minus K-nya tadi, berarti dia di 3 meter, berarti N3 sama dengan minus 5. Sama ya, jadi ini sama. Yang bekerja itu adalah nilai ini. Ya. Bisa sejarak 3 di sini. Ya. Jadi di sini ada momen tahanan yang melawan dia. Seolah nanti dia 5 ini nanti ada di sini dan kita akan tahan. Nanti juga 5 ini akan ke sini, kita tahan sebelah sini juga. Ya. Bidang DE tadi, nah kemudian ini sudah dapat minus 5 ya. Dia desak. Kemudian kita cek gaya lintangnya. Gaya lintangnya berarti dia PA ya. VA berarti dia kalau terhadap batang DE berarti ini di sini ada VA ya. Berarti ada PA ya, berarti nanti Lx sama dengan PA, berarti dia X sama dengan 0, berarti L0-nya sama dengan 5, X sama dengan 3, berarti L-nya sama dengan 5 ya. Ya. Jadi dia saling menutup. Ya, jadi kalau ke atas berarti dia bawahnya positif. Ya, ke atas dan ini penutupnya. Nah, bagaimana dengan MX-nya? Yang antara ini tadi 0, X sama dengan kurang sama dengan X, kurang sama dengan 3. MX sama dengan berarti minus HA dikali dengan T minus HA dikali dengan T ya terhadap MX-nya ya. Tadi MX-nya tadi kita lihat MX-nya tadi ya ini tadi ya. Berarti kan minus HA yang di bawah dia dikali dengan T ya. MX ya terhadap MX-nya berarti minus C ya tadi minus arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana terhadap T ditambah dengan PA. PA berarti dia positif ya. Positif dikali dengan VA dikali dengan X dikurang dengan P X min A. P X min A ya. P ya. Berarti X min A ya. Ya. X min A-nya. Ya. X min A-nya. Ya. P X min A-nya. Jadi sejauh X terhadap A-nya. Ya, A-nya 3 sebenarnya. Berarti X sama dengan 3 ya. Berarti di sini yang kita tinjau EC-nya tadi ya. EC-nya tadi. Oh sorry ya. Sorry kita tinjau tadi yang DE-nya dulu ya. Sorry, DE-nya dulu. DE-nya dulu tadi ya. Sorry. HA dikali dengan T. VA dikali dengan X. Sorry. Ini ada 2 ini saja ya. Karena P-nya belum masuk. Berarti X sama dengan 0. Berarti momen di 0-nya di X0 sama dengan minus ini 5 kali 4 yang tingginya ditambah dengan 5 dikali dengan 0 X-nya sama dengan minus 20 kN. Untuk X sama dengan 3 yang pas di P-nya berarti M3-nya sama dengan minus 5 kali 4 terhadap tingginya ditambah dengan 5 dikali 3 sama dengan minus 5 kN. Nah sekarang kita cek untuk yang EC-nya. Jadi jarak dari P ke jarak ke C-nya. Berarti di sini dari 3 meter X kurang dari sama dengan X kurang sama dengan 6. Dan X sama dengan minus K sama. Ini sama ya. Nah kemudian untuk yang gaya lintangnya berarti PA dikurang dengan P. Ya. Berarti X sama dengan 3 meter sama dengan 5 dikurang 5 yang tadi ya. 5 PA-nya dikurang dengan 10 P-nya sama dengan minus 5 kiloton. X sama dengan 6 meter berarti 5 kurang 10 ya sama dengan ini sama ya karena gaya lintangnya
tidak berpengaruh terhadap bentangannya, jarak L-nya. Nah, Mx-nya kita dapatkan sama dengan minus H kali T ditambah VA kali X. Namun, kita ada satu lagi dikurang dengan Px min A. Kalau dia X sama dengan 3, berarti M3 sama dengan minus 5, H-nya dikali 4 untuk jarak tinggi, ditambah 5, 5 itu 5 VA-nya dikali dengan 3, ya, dikurang 10, di X-nya terhadap A-nya berarti dia 3 dikurang 3 sama dengan minus 5 kN. Nah, kemudian kita cek X sama dengan 6, berarti M6 sama dengan minus 5 kali 4, sama ditambah 5 kali 6, dikurang 10 dikali 6, X-nya terhadap 6, ya, kurang 3 sama dengan minus 20 kN. Nah, bidang BC yang terakhir, ya, berarti antara 0 Y M 4M 4 meter sisi yang ini, ya, BC-nya ini meter. Nah, kemudian BC-nya, ya, berarti di sini dia sama, berarti di sini NY-nya sama dengan VB-nya, Y-nya 0 sama dengan minus 5 kN, Y4-nya pas di ujung sama minus 5 kN juga, ya. LK-nya sama dengan K, LY-nya sama dengan K, gaya lintang sama dengan K, berarti dia sama, ya. Minus 5 juga sama. Kemudian MY-nya berarti minus K dikali dengan Y. Kalau Y-nya sama dengan 0, M0-nya sama dengan minus 5 kali 0, 0. Y-nya sama dengan 4, berarti M4-nya sama dengan minus 5 kali 4 sama dengan minus 20. Nah, kita bisa gambarkan ini, ya, nilai-nilainya. Nah, kita lihat dulu nilainya dari kita simpulkan diagram gaya dalamnya. Yang pertama kita lihat bidang N-nya dulu. Bidang N-nya tadi VA-nya, ya. VA-nya sama dengan 5, ya. 5 tadi, ya. Nilainya 5 untuk yang dia tadi yang tekan, ya, desak di 5. Kemudian ini juga sama 5 yang horizontalnya, ya, 5 sama, ya, posisinya. Yang nilai yang 5 netralnya tadi, ya, yang di DC-nya. DC-nya tadi kita lihat DC-nya 5 juga. Sebentar, DC itu sama dengan DE, ya, DE-nya dulu. Ini 5 nih, ya. Nilainya, ya. Minus 5 juga tekan. Kemudian berikutnya kemudian yang ini juga sama. Ini PB-nya, ya. PB-nya dia tekan juga 5. Kemudian kita cek untuk yang lintang. Nah, lintang AD tadi kan lintang, berarti kita cek yang kalau yang sisi yang ini berarti dia yang sisi yang HA-nya. HA-nya juga sama. Dia, ya, HA-nya tadi untuk yang AD, sebentar, AD tadi, AD untuk lintang L, AD, sebentar kita pelan-pelan, AD untuk lintang L-nya sama dengan minus, ya. Minus 5. Nanti kita bedanya untuk menggambarkan arah gayanya aja. Berarti ini kalau dia minus berarti dia ke kanan dulu. Dia ke kanan dulu, nanti menutupnya ke kanan, terus menutupnya ke kiri. Ini minus 5. Ya. Kalau dia positif berarti dia ke kiri dulu, nanti tutup di ke kanan. Ya. Terus kemudian yang DE-nya tadi lintangnya dia 5, positif, ya. Berarti kalau positif dia ke atas, terus dia ke bawah nutupnya, ya. Terus kemudian yang berikutnya yang EC juga dia minus, ya, berarti dia ke bawah, ya, ke bawah karena ini dia nih EC-nya yang baloknya, berarti dia ke bawah, dia ke atas. Terus yang BC-nya berarti dia negatif, sama, berarti dia kalau negatif berarti dia arahnya ke kanan dulu, ya, ke kanan dulu baru nanti ke kiri, ya. Jadi hati-hati dengan tanda-tandanya. Nah, ini sama nih, ya. Jadi dia karena dia 10, teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ngitungnya, ya. Misalnya gini, ya. Ini 10, ya. Tadi berarti dia VA-nya 5. Berarti dia di sini sebentar. Nah, jadi kalau kita misalnya dia VA-nya 5, berarti dia nanti ditutup 5.
Ya, ditambahkan 5 lagi ya. Karena dia pengurangan untuk supaya dapat 10, berarti nanti di sini ditutup dengan 5. Ya, jadi ini sama dengan 0. Ini positif, ini negatif. Ini lintangnya tadi ya sama yang sisi untuk PB-nya tadi ya. Jadi apa nilainya seperti ini. Ingat positif negatif yang perjanjian tanda kita itu ya. Nah, momennya akan seperti ini. Kita lihat yang tadi AD ya, berarti AD kita melihatnya sisi AD ini yang nilai yang T sama dengan 4-nya ya. Jadi kita lihat dulu yang T sama dengan 4 di AD momennya ya, di AD sebentar pelan-pelan. Nah, ini. Jadi yang Y sama dengan 0 dia 0, Y sama dengan 4 dia minus 20. Jadi minus dia 20. Jadi kita gambarnya di sini. Sorry. Nah, gambarnya berarti di sini yang Y sama dengan 0, 0 di sini kita tarik garisnya sebesar minus 20. Nah, kemudian kita cek yang untuk DC-nya. DC-nya tadi DE dan EC. Berarti kita lihat DE-nya dulu. DE-nya tadi DE-nya berarti antara 0 sampai dengan 3. DE-nya tadi untuk momen ya. Untuk yang 0 dia minus 20, untuk yang di 3 meter minus 5. Berarti dia gambarnya untuk yang ini ya, berarti dia minus 20 ya. Kemudian dia turun ke sini jadi minus 5. Nah, kemudian kita lihat yang EC-nya tadi berapa? EC dia tadi EC-nya di X sama dengan 3 dia 5 benar. X sama dengan 6 dia minus 20 lagi. Berarti dia kita gambarkan minus 20-nya di sini. Nah, dia jadi minus 5 di sini, kemudian kita minus 20. Nah, bagaimana dengan yang CB? CB momennya tadi kita cek lagi, CB atau BC tadi ya. Berarti Y sama dengan 0, dia minus 5 kali 0, dia 0 nilainya. Sedangkan Y 4, berarti dia minus 20. Berarti gambarnya, berarti di sini yang minus 20-nya, kemudian di sini dia nilainya 0. Dan ini memang harus kita coba teman-teman dan kita refresh lagi dengan yang perjanjian tandanya ya. Kapan itu dia bidang normal itu dia positif, negatif ya. Kemudian untuk yang bidang lintangnya juga sama, positif, negatif seperti apa. Dan momen juga sama. Jadi ini untuk bahasan kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita sudah mempelajari bagaimana kita menggambarkan gaya dalam ya, di pertemuan kita yang ke-7 ini. Jadi mungkin bisa dipelajari lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di forum yang ada. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.